Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ke perkuliahan kita di struktur baca satu. Kita masih di struktur tarik ya. Jadi kita akan coba di video ini kita belajar tentang kuat tarik nominal. Jadi kuat tarik nominal berdasarkan SNI 1729 tahun 2015, di mana SNI tahun 2015 menganut metode desain atau metode perencanaan LRFD. Oke, kita langsung masuk saja ke sebenarnya untuk kuat tarik nominal itu untuk persamaannya itu sebenarnya ada dua saja, didasarkan dari apa namanya, dari sini jadi dua kategori. Jadi yang pertama adalah kuat tarik penampang utuh terhadap keruntuhan leleh. Jadi tergantung dari jenis keruntuhan yang kita tinjau. Jadi yang kedua adalah kuat tarik terhadap di sini ada enggak? Fraktur. Jadi sebenarnya ada dua. Oke, belum saya tuliskan. Jadi yang pertama adalah terhadap keruntuhan leleh, yang kedua adalah terhadap keruntuhan fraktur atau ultimate. Jadi ada dua jenis persamaan yang bisa kita gunakan. Jadi yang keruntuhan leleh adalah, ya ini rumusnya ya, bisa kalian lihat sendiri. P sama dengan FY dikali AG, di mana ada faktor pengurang berupa V atau C ya. Silakan cara bacanya untuk ini ya, yang jelas C-nya itu 0,9. Jadi 0,9 kali FY kali AG. Jadi rumusnya ya, mungkin kalau kemarin saya sampaikan rumus secara secara basicnya itu adalah P sama dengan F dikali dengan A, dan itu terulang di sini kuat tarik P sama dengan F kali A. Nanti di kuat tekan juga sama P kali F, P sama dengan F kali A. Di kuat lentur juga sama P sama dengan F kali A, dan geser pun juga mirip P sama dengan F kali A. Itu untuk keruntuhan leleh, maka karena leleh maka digunakan Y-nya adalah F yield, dan luas penampangnya adalah A gross atau luas penampang utuh. Kemudian untuk keruntuhan fraktur atau ultimate, rumusnya sama. P sama dengan F kali A. Sama, berulang lagi. Tinggal sekarang uh, C-nya atau faktor pengurangnya sekarang menggunakan 0,75. Yang tadi awalnya 0,9, sekarang dia berubah menjadi 0,75. Dan F-nya sekarang digunakan F ultimate, karena kita masuknya ke keruntuhan fraktur atau keruntuhan ultimate. Dan A-nya itu adalah A efektif. A efektif itu rumusnya AN, aneto. Kalau kemarin kita di video sebelum-sebelumnya kita sudah belajar cara perhitungan aneto di sambungan baut ya. Kalau sambungan las, anetonya sama dengan A gross. Jadi A efektif, saya ulangi, A efektif sama dengan aneto dikali dengan U. Jadi AN yang sudah kita pelajari kemarin dikali dengan faktor U atau faktor shear lag. Nanti faktor shear lag, karena nanti kita harus menghitung, nanti ada panduannya sendiri di kode SNI tahun 2015. Tapi yang jelas rumus utamanya adalah P sama dengan F dikali dengan A. Baik itu untuk keruntuhan leleh maupun ke keruntuhan fraktur. Kemudian bedanya apa keruntuhan leleh sama keruntuhan fraktur? Di sini ada sketsa ya. Jadi ini contoh kapan kita menggunakan perhitungan di keruntuhan leleh dan keruntuhan fraktur. Jadi keruntuhan leleh itu berada di daerah tengah-tengah bentang. Jadi kalau di tengah bentang nggak ada sambungan bautnya, maka kita bisa menggunakan keruntuhan leleh. Di sini ya, keruntuhan leleh ini ya, yang sudah diberikan tandanya. Kemudian untuk keruntuhan fraktur itu terjadi pada daerah sambungan. Baik itu sambungannya di ujung batang di sini, atau di bagian tengah. Misal juga ada sambungan baut. Itu masuknya ke keruntuhan fraktur. Jadi ini ingat, ini yang kita hitung di sini ini masih kekuatan kuat tarik penampangnya dulu. Kita belum menghitung kekuatan sambungan. Yang kita bahas di sini adalah kekuatan batang tariknya saja dulu. Jadi nanti apakah sambungannya hancur apa enggak kita coba bahas mungkin di video terakhir saja ya.
Oke, di sini kita untuk perhitungan untuk kekuatan tarik untuk pembagian mana keruntuhan leleh, mana keruntuhan untuk keruntuhan fraktur. Oke, di sini ada oke, untuk sekarang kita masuk ke faktor shear lag. Ini kemarin sudah. Faktor shear lag ada di tabel D3.1. Tabel di sini saya sampaikan yang saya screenshot di sini ini adalah untuk saya nggak ngerti mungkin kemarin sudah saya sampaikan di mana ada SNI 17229 tahun 2015 itu sebenarnya merujuk ke AISC tahun 2010. Jadi sama, jadi yang saya screenshot di sini adalah tabel AISC tahun 2010 dan ketika kita cek di SNI tahun 2015 itu sama, hanya dia diubah bahasanya saja, jadi hanya alih bahasa saja. Angkanya sama, gambarnya sama, bahkan nomor tabelnya sama. Jadi tabel D31 itu ada di tahun SNI tahun 2015. Itu untuk membahas tentang faktor shear lag. Jadi ada deskripsinya, ada rumusannya, ada contoh gambarnya seperti apa itu ada. Nanti kalau kalian silakan kalian cari di Google, saya kira banyak. Entah itu SNI 1729 2015 yang berbentuk PDF atau ISC tahun 2010 yang berbentuk PDF juga itu ada. Jadi ada 8 kategori yang bisa kita gunakan untuk shear lag. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke contoh perencanaan. Oke, kita kemarin sudah di sini ya. Kita masuk ke contoh perencanaan batang tarik. Misal ada struktur tarik seperti ini. Ada apa ini? Profil siku ya. Jadi profil siku L 100 kali 100 kali 10. Misal kita ambil saja A-nya 1900. Kalau kemarin ada beberapa mahasiswa yang tanya L 100 kali 100 kali 10 itu kita ambilnya dari tabel baja atau kita hitung manual atau dari mana, Pak? Ya, yang jelas kira-kira ya sebenarnya terserah mau pakai yang dari tabel baja atau kalian menghitung manual karena kadang juga ada asumsi-asumsi di mana profil baja yang ada yang dia berbentuk melengkung seperti ini ada ketiaknya atau ada yang dia di ujung dia lurus tapi dia di tengah ada ketiak atau ada juga yang batang siku yang tersusun dari misal tersusun dari dua plat baja artinya di sini nggak ada ketiak jadi langsung siku begitu. Jadi saya kira kalau dari perhitungan luas penampang nggak akan pengaruh banyak. Ini luas mungkin dia mungkin hanya dari segi saya nggak ngerti nanti mungkin dari segi apa ya lenturnya ya saya ganti karena ini masuknya ke mungkin ke inersia. Jadi seperti itu. Dan sebenarnya nanti ada juga perbedaan antara yang profil yang ini, profil yang kita buat hot roll artinya profil yang memang dari pabrikan sudah berbentuk seperti itu, berbentuk seperti siku, sama nanti ada perbedaan yang profil siku yang dibuat dari plat. Itu nanti ada perbedaannya nanti uh, di buckling. Di buckling nanti akan ada perbedaannya. Oke, kita masuk ke sini profil L 100 kali 100. Misal kita langsung saja tembak nilai A-nya, luas penamanya 1900, luas kotornya ya, bautnya 22. Maka ingat, kalau baut 22 maka lubangnya ditambah dengan 4, di mana 4 itu penjelasannya 2 sebagai pembesaran lubang, 2 mm lagi sebagai untuk antisipasi kerusakan waktu pengeboran. Jadi sama dengan 26 mm. Kemudian material baja BJ37, nilai FY-nya 240, kemudian FU 370 MPa. Kemudian ada posisi titik berat CX dan CY sama, jadi CX itu kira-kira di sini ya, titik beratnya. Ini ada CX, ini ada CY. Kalau CX dan CY ini mau nggak mau kita harus cari di tabel baja, tabel profil. Ketemu angka 28,2 atau kalau misal mau dihitung manual ya silakan ada di kalau nggak salah di semester 2 ya mekanika bahan. Tapi kalau biar cepat ya boleh kalau misalnya nggak ketemu profil bajanya bisa kalian coba sepertinya bisa kita mainkan di AutoCAD itu ada rumusnya silakan kalian cari sendiri atau saya nggak ngerti di sub ada nggak ya mungkin ya yang jelas CX dan CY itu bisa diambil dari tabel profil baja atau kalian hitung manual
Itu aja ya. Kemudian pertanyaannya, hitung kapasitas batang tarik. Jadi, ini ada langsung saya langsung dari sini saja ya, mungkin karena kita biar nggak terlalu panjang. Jadi ada kriteria leleh dan kriteria fraktur. Jadi dua-duanya nih harus kita hitung dan nanti kita bandingkan mana yang paling kecil. Sama seperti yang kemarin ada di video yang sebelumnya ya, di baut sambungan baut yang zigzag, kita hitung luas penampangnya semuanya, kita cari yang paling kecil. Jadi yang kita kembali lagi ke sini. Jadi untuk kuat tarik ada kriteria leleh, rumusnya P kali FY kali A, P sama dengan F kali A. Yang penting itu kalian ingat, itu maka akan sampai akhir nanti akan kalian pakai terus. P sama dengan F kali A, kalau mau mencari tegangan ya F sama dengan P dibagi A, atau kalau mau mencari luas penampang A atau jenis-jenis atau profilnya ya A ya, A sama dengan P dibagi dengan FY. Atau P dibagi dengan F. F-nya entah itu FU atau FY, tergantung nanti yang akan kita tinjau yang bagian apa. Oke, kembali lagi ke kriteria leleh. Rumusnya P sama dengan 0,9. 0,9 ini adalah, ingat tadi adalah untuk faktor pengurangnya, atau kalau di video sebelumnya saya asumsikan sebagai SF atau safety factor. Safety factor juga ada tambahan safety factor 0,9 dikali dengan FY. FY-nya tadi untuk BJ37 adalah 240, AG-nya itu 1900. Jadi 0,9 kali 240 kali 1900. 1000 ini apa? Jadi 1000 kalau kita nggak tambahkan 1000 nanti satuannya adalah Newton. Karena kita bagi 1000 nanti maka hasilnya langsung menjadi kilonewton. Ingat di sini adalah Newton per milimeter pangkat 2. 1900 adalah milimeter pangkat 2. Jadi ini kalau kita coret, ketemunya Newton. Newton kalau kita bagi 1000 maka langsung menjadi kilonewton. Jadi kalau kita hitung 0,9 kali 240 kali 1900 dibagi 1000 hasilnya adalah 410 kilonewton. Itu untuk kriteria leleh. Kemudian untuk kriteria fraktur, rumusnya sama ya, P sama dengan F kali A. Tapi sekarang P-nya adalah 0,75, F-nya adalah FU, A-nya adalah A efektif. Jadi ini ya, kalau kita lihat di sini, ini adalah skemanya, polanya adalah pola simetris, hanya satu saja. Maka luas AE-nya atau AN-nya, AN sama dengan A gross dikurangi satu lubang. Cuman juga kalian juga sudah menghitung ya. Jadi AN di sini luas A gross dikurangi dengan luas lubang. Jadi 1900 dikurangi 260. Ketemunya 1640 mm pangkat 2. Kemudian sekarang kita mau mencari faktor U. U ya. U itu kita cari dari tabel tadi D3.1. Ya di sini kalau kita lihat tadi adalah apa namanya ini? Profil siku. Kalau kita lihat profil siku itu ada di case nomor kedua, kasus kedua. Ini ya. Mungkin perlu kalian zoom videonya atau coba kalian silakan download SNI-nya atau ISC-nya. Kemudian kalian search tabel D3.1 maka langsung merujuk ke sini, atau kalau misalnya kalian ke ISC 2010 ya kita lihat langsung halamannya ke sini ya, halaman 84. Itu kasus nomor kedua, rumusnya adalah U sama dengan 1 kurangi X bar dibagi dengan L. Kemudian L-nya kita lihat di sini ada nggak? Jadi L-nya adalah length of connection, jadi panjang dari sambungan. Jadi U sama dengan, saya ulangi, untuk yang contoh soal kita ya, profil siku, U sama dengan 1 dikurangi X bar, dikurangi L. X bar itu adalah tadi jarak titik beratnya, jarak titik berat X atau Y ya, CX atau CY sama, dibagi dengan L, panjang dari sambungan. Mulai ke sini, panjang sambungannya tinggal ini ya, panjang sambungannya itu adalah hanya ini saja. Jadi 80 tambah 80, coba kita lihat ya, benar nggak? L-nya, oke benar, panjang dari sambungan. Dari pusat sambungan ke pusat sambungan paling akhir, 160. Jadi U sama dengan X bar, 1 main X bar dibagi dengan L, 1 dikurangi 28,2 ini ya. 28,2 dibagi 160,
Ketemunya untuk faktor U 0,824, untuk faktor Sherlock-nya 0,824. Kemudian AE, AN dikali U 1640 dikali 0,824, ketemunya sekian, 1300 sekian. Kalau kita masukkan ke rumus, PN 0,75 kali FU, FU-nya adalah 370, kemudian A efektifnya yang dipakai adalah ini 1300-an itu, kemudian dibagi 1000, kembali lagi langsung hasilnya nanti menjadi kilonewton. Di hasil akhirnya adalah 375 kilonewton. Jadi yang tadi saya sampaikan, dari dua kriteria ini kita cari yang paling kecil. Artinya kesimpulan kuat tarik PN ya. PN sama dengan 375 kilonewton. Jadi yang kriteria relay kita nggak akan hitung, nggak akan kita masukkan. Artinya seperti ini. Jadi kalau ada dua jenis, sebenarnya kan ini juga termasuk sebagai kemungkinan kegagalan. Bisa terjadi, jadi struktur seperti ini bisa terjadi gagal di daerah batang sini, batang tariknya di situ, atau dia gagal di daerah sambungan. Ada dua jenis kegagalan. Kemudian kalau kita lihat ternyata yang paling kecil adalah kriteria fraktur. Artinya kalau kriteria fraktur, tadi di awal video saya sampaikan kriteria fraktur itu adalah yang terjadi di daerah sambungan. Artinya kalau kriteria fraktur lebih kecil daripada kriteria leleh, maka struktur seperti ini akan terjadi kegagalan di daerah sambungan. Jadi saya ulangi ya. Jadi karena kriteria fraktur nilainya lebih kecil daripada kriteria leleh, maka nanti kegagalannya adalah di daerah sambungan. Dan itu sebenarnya yang nggak boleh dilakukan, nggak boleh terjadi. Jadi bagaimanapun caranya, karena kita kan sebagai perencana ya, kita mau mengatur terserah, pokoknya dalam apa namanya ini, apa sih namanya, basicnya ya atau pola pikirnya, bagaimana kita jangan sampai terjadi kegagalan di daerah sambungan. Mengapa? Karena kalau kita terjadi kegagalan di daerah sambungan, sesuai namanya ya kriteria fraktur, maka kegagalan yang terjadi adalah kegagalan yang getas, bukan kegagalan yang leleh atau kegagalan daktil. Kalau kriteria leleh nanti terjadi kegagalan daktil. Jadi kita harus mengarahkan nilai kriteria leleh itu harus nilainya kurang dari kriteria fraktur. Itu yang optimal, yang bagus, atau yang bagus ya, karena kalau kriteria fraktur lebih kecil daripada kriteria leleh seperti contoh soal seperti ini, maka desain kita adalah desain yang jelek. Saya bilang jelek ya, karena ya yang kita bagaimanapun caranya harus menghindari terjadinya kriteria yang secara tiba-tiba atau kriteria kegagalan yang apa ya, getas ya, nggak boleh terjadi kegagalan getas di struktur kita, baik itu struktur baja, apalagi struktur beton ya. Beton nanti ada yang namanya under reinforce, ada over reinforce, itu silakan kalian pelajari. Kalau di struktur baja tarik ada kriteria leleh dan kriteria fraktur, di mana kriteria leleh itu harus lebih kecil daripada nilai kriteria fraktur. Jadi nanti caranya seperti apa? Kalau seperti ini ya, ya sudah tulis saja. Kalau ada contoh soal seperti ini, maka yang terjadi kegagalan atau kegagalan akan terjadi di daerah sambungan. Dan itu yang sebenarnya harus dihindari. Atau kalau misalnya nanti nilai kriteria leleh nilainya kurang dari kriteria fraktur, maka akan terjadi kegagalan yang taktil. Dan ini kesimpulannya yang contoh soal tadi ya, terjadi kegagalan profil yang mengalami perlemahan pada lubang sambungan. Dan itu akan terjadi kegagalan ini A ya, kegagalan apa tadi, getas. Dan ini yang nggak boleh. Nanti coba kita pelajari mungkin di video terakhir khusus di sambungan. Baik, untuk video kali ini saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.